Pak Sutioso ngapain? Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Sutioso itu sudah bau tanah. Satu kalimat yang keluar dari mulut Hercules Rosaria Marshall langsung menyulut bara di tubuh purnawirawan TNI. Ingat, kau dulu TDO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Tidak, kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Tapi ini bukan sekadar adu mulut. Ini sudah masuk ke wilayah panas antara ormas jalanan, kepentingan politik, dan institusi pertahanan negara. Mobil polisi dibakar, ancaman kepung gedung sate dilontarkan. Siapa sebenarnya Hercules? Dan mengapa ormas yang ia pimpin sampai berani menantang institusi negara? Apa hanya sekadar penguasa Tanah Abang? Kalau kita bicara siapa itu Hercules, kita harus akui, ia bukan sosok biasa. Ia mungkin datang dari jalanan, dari kerasnya hidup sebagai anak Timor Leste yang kehilangan orang tua karena konflik. Ia juga mungkin tumbuh bukan di sekolah elit, tapi di lorong-lorong kekuasaan militer sebagai portir dan tukang angkut untuk TNI Angkatan Darat. Tapi disinilah titik awal Hercules. Tahun 1970-an sampai awal 80-an. Hercules mulai dikenal di wilayah Timor Timur sebagai anak buah tentara. Ia membantu logistik dan operasi militer Indonesia. Berawal dari pekerjaan inilah, Hercules mulai membangun kedekatannya dengan sejumlah perwira tinggi, termasuk yang nantinya jadi tokoh-tokoh besar di Indonesia. Hercules kemudian hijrah ke Jakarta. Tapi meski ia dekat dengan sejumlah perwira tinggi, ia tidak datang sebagai pejabat, tapi sebagai orang lapangan. Di Tanah Abang, Hercules membangun kekuatannya, menguasai lahan parkir, premanisme, distribusi barang, bahkan keamanan ilegal. Di sini Hercules menjelma bukan sekadar preman. Ia membangun geng yang disebut-sebut punya backing dari sejumlah pihak militer. Di masa Orde Baru, Hercules adalah raja jalanan yang ditakuti, tapi sekaligus juga dilindungi. Sampai pada akhirnya, semua berubah ketika Orde Baru runtuh. Geng Hercules dibabat dan kekuasaannya runtuh. Tapi ini sekaligus yang membuatnya bertransformasi. Bukan lagi cuma jadi preman. Hercules berubah jadi broker politik. Ia mulai membangun loyalitas politik dan tokoh yang ia pegang sampai sekarang adalah satu nama besar, Prabowo Subianto. Hercules disebut sangat loyal. Ia lalu membentuk Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru sebagai basis kekuatan massa. Kalau kita bicara andil, Prabowo punya cukup andil terhadap tumbuhnya GRIB Jaya. Saat GRIB meresmikan kantornya di tahun 2012, Prabowo hadir. Di struktur, Prabowo adalah ketua Dewan Pembinanya, bahkan saat Prabowo sudah jadi presiden. Kedekatan ini juga berlanjut sampai lingkaran partai. Gerindra, Partai Prabowo, diisukan yang berperan penting dalam pembentukan GRIB di berbagai wilayah. Mengapa klaim ini dianggap kuat? Karena saat pelantikan Ketua GRIB di Bali ada bendera Gerindra. Meski isu ini dibantah oleh pihak Gerindra, kita boleh dong menaruh curiga. Jadi GRIB bukan cuma ormas, tapi pasukan politik yang bisa digerakkan, baik dukungan maupun tekanan. Bahkan sekarang, di balik tubuhnya yang tidak lagi sekuat dulu, Hercules masih memegang kartu, hubungan, pengaruh, dan kekuatan jalanan. Oke, ini yang penting untuk kita bahas tuntas. Di balik nama besar Hercules, ada Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIB. Sebenarnya sudah sangat jelas mengapa GRIB bisa jadi superior sampai sekarang. Sejak GRIB didirikan Hercules di tahun-tahun 2000-an, GRIB muncul sebagai bentuk penyaluran kekuatan jalanan ke dalam wadah resmi. Tapi, ini yang mesti kalian tahu. Meski berbaju ormas, GRIB bukan sekadar kelompok diskusi. Ia bergerak, menguasai wilayah, dan punya barisan militan. Soal berapa jumlah anggotanya, tidak ada informasi tersedia tentang ini. Tapi ada banyak klaim kalau GRIB memiliki anggota sampai ratusan ribu yang tersebar di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Banten, dan Medan.
Mereka hadir dalam bentuk posko, spanduk, dan kegiatan sosial, tapi juga kerap hadir di tengah konflik. Salah satu yang paling mencuat adalah bentrokan dengan pemuda Pancasila di Bandung pada awal tahun 2025. Perselisihan perebutan wilayah dan panggung politik lokal saat itu berubah menjadi kekerasan jalanan. Puluhan orang luka, kendaraan dibakar, dan aura permusuhan antar kelompok yang masih terasa sampai sekarang. Bukan cuma di Bandung, bentrok juga nyaris terjadi di Blora. Dan yang terbaru di Depok, Jawa Barat. Anggota Ormas GRIB Jaya Depok menganiaya anggota polisi dan membakar mobil polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok tengah menjalankan tugas untuk menangkap TS, Ketua Ranting GRIB Jaya Harjamukti, atas dugaan penganiayaan dan kepemilikan senjata api ilegal. Namun, penangkapan tersebut tidak berjalan mulus. TS melakukan perlawanan dan menghasut anggota ormas serta warga sekitar untuk menghadang petugas. Situasi pun memanas dan dalam kekacauan itu, 3 mobil operasional polisi dibakar oleh massa yang dipimpin oleh TS. Polisi berhasil menangkap TS dan 5 anggota GRIB lainnya yang terlibat dalam aksi tersebut. Menanggapi insiden ini, Dewan Pimpinan Pusat GRIB Jaya menyatakan bahwa TS bukanlah anggota resmi organisasi. Mereka menegaskan bahwa TS dan kelompoknya belum terdaftar secara resmi dan tidak memiliki kartu tanda anggota GRIB Jaya. Insiden pembakaran mobil ini memicu ketegangan. Dedi mengutuk aksi tersebut dan menekankan pentingnya membedakan antara tindakan individu dan organisasi. Dedi Mulyadi, awalnya didukung oleh GRIB Jaya, diancam oleh Hercules akan mengerahkan 50.000 anggota GRIB untuk mengepung gedung sate jika ormas-ormas tidak dirangkul oleh pemerintah daerah. Tak berhenti di situ, dalam sebuah pernyataan belak-belakan, Hercules menyindir mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai bau tanah. Pak Sutiyoso itu, saudara, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Kalimat yang menyulut amarah para jenderal purnawirawan. Salah satunya Gatot Nurmantio langsung membalas menyebut Hercules sebagai preman berbaju ormas. Tidak kok anggap, kok ngomong seenak perutmu saja itu. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Dan mengungkit masa lalunya yang dibantu oleh TNI untuk bertahan hidup di Jakarta. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Panas, terbuka, penuh gengsi. Dalam tekanan publik, Hercules akhirnya minta maaf kepada Sutiyoso. Tetapi tetap menolak berdamai dengan Gatot. Saya minta maaf kepada Pak Sutiyoso, tapi Gatot, saya tidak menghargai Anda. Hercules bahkan menyebut dengan nada keras kepada Gatot, "Saya tidak takut sama Anda." Saudara Gatot, Nurmantio, tidak takut sama Anda. Sebuah peringatan dari seorang yang tahu bahwa kekuatannya tak hanya datang dari tribun politik, tapi dari massa di jalanan. Jadi, sangat jelaskan mengapa Hercules ini dengan berani menantang para jenderal. Ya, karena Hercules ini punya pengaruh politik yang kuat. Pengaruh politik ini yang membuatnya dapat posisi penting. Seperti pada tahun 2022 di mana Hercules diangkat sebagai tenaga ahli di Perumda Pasar Jaya, salah satu badan usaha milik daerah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Penunjukan Hercules sebagai tenaga ahli menjadi sorotan publik, mengingat latar belakangnya sebagai mantan preman yang pernah menguasai kawasan Tanah Abang. Tapi, pengangkatan Hercules saat itu disebut sudah sesuai prosedur dan sudah mengikuti fit and proper test. Kalau kita bicara apakah Hercules hanya dekat dengan kekuasaan di era Prabowo, jawabannya tidak. Hubungan kedekatan dengan Jokowi juga ada. Hercules mengklaim kalau dirinya adalah salah satu pendukung awal Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Jadi, jangan heran kalau Hercules sering muncul sebagai pembela Jokowi dari berbagai isu negatif. Misalnya, ketika muncul tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi, Hercules dengan tegas menyatakan bahwa isu tersebut hanyalah sensasi dan tidak perlu dibesar-besarkan. Ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita
cari-cari masalah untuk bikin sensasi. Ia menilai bahwa Jokowi adalah sosok yang telah terbukti kepemimpinannya dan tidak perlu diragukan. Bukan cuma ke Jokowi, terhadap Gibran juga. Hercules pasang badan bela Gibran dan mengkritik keras para purnawirawan TNI yang mendorong pemakzulan Gibran. Menyebut mereka sebagai pihak yang tidak memahami demokrasi dan hanya ingin menciptakan kegaduhan politik. Bahkan, ancamannya keras ke orang-orang yang berniat mengkudeta Gibran. Kepalamu yang kukudeta. Oke, Hercules mungkin tidak akan pernah diakui secara struktural oleh partai atau tim resmi. Tapi, hubungan Hercules dengan kekuasaan mencerminkan wajah ganda politik Indonesia. Di satu sisi, berbasis institusi demokrasi. Tapi di sisi lain masih bergantung pada kekuatan informal, termasuk kekuatan jalanan. Dan meski dicap kontroversial, pengaruh Hercules tak bisa diremehkan. Ia punya akses ke lapisan elit, dekat dengan figur seperti Prabowo Subianto, Jokowi, dan dipercaya cukup kuat untuk menyusun barisan politik di balik tokoh-tokoh besar. Dalam konteks ini, Hercules bukan hanya simbol kekuatan jalanan, tetapi juga cermin dari bagaimana kekuasaan informal bisa masuk dan mengakar dalam sistem politik Indonesia.